Oke, selamat pagi, selamat siang semuanya. Em, Bapak sengaja membuat video ini untuk memberikan kalian penguatan materi pada bab 1 Sejarah Indonesia kelas 11. Nah, video ini Bapak peruntukkan juga untuk kelas 11 MIPA, 11 BB, maupun 11 IPS. Jadi silakan disimak baik-baik video ini karena menurut Bapak video ini akan memberikan kalian penguatan materi. Jadi Bapak tidak fokus pada penyelesaian materi di dalam buku LKS yang kalian pegang saat ini, namun Bapak ingin lebih memberikan kalian manfaat dari materi yang kita bahas sekarang ya. Oke, baiklah, untuk materi yang kita bahas itu tentang perkembangan Indonesia pada masa kolonialisme ya. Jadi kita akan sama-sama melihat bagaimana situasi Indonesia ketika bangsa barat datang ke Indonesia kemudian melakukan kolonialisme dan imperialisme. Ya, jadi sebelum Bapak bahas tentang situasi Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme, Bapak akan berikan kalian pemahaman konsep materi dulu, mulai dari kenapa sih bangsa barat itu akhirnya tiba di Indonesia. Kalau kita lihat, jauh sebelum bangsa barat ini datang ke Indonesia, ternyata di barat itu sebenarnya dulu ada tempat atau pusat perdagangan rempah-rempah. Nah, itu letaknya di Turki saat ini. Dulu itu adalah kota Konstantinopel. Nah, ketika pada masa kota Konstantinopel ini di bawah kekuasaannya Kekaisaran Romawi, ya, Kekaisaran Romawi. Nah, kota ini dijadikan sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Artinya, negara-negara timur dapat menjual rempah-rempah di kota tersebut, sedangkan negara-negara barat dapat membeli rempah-rempah di kota Konstantinopel. Jadi transaksi rempah-rempah itu berada di kota Konstantinopel. Oke, tapi sayangnya ketika ada pertempuran antara Kekaisaran Romawi dengan Kekaisaran Turki Utsmani, nah maka dua kekaisaran ini pada akhirnya memperebutkan pusat perdagangan rempah-rempah yaitu kota Konstantinopel, yang endingnya itu dikuasai oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Nah, ini akan berdampak terhadap perdagangan rempah-rempah yang pada akhirnya ya negara-negara barat tidak lagi dapat membeli rempah-rempah tersebut di kota tersebut karena Kekaisaran Turki Utsmani sudah melakukan blokade perdagangan atau blokade ekonomi di kota Konstantinopel tersebut. Oke, jadi pada intinya ketika kota tersebut ditutup, sehingga bangsa barat, negara-negara barat itu tidak dapat membeli rempah-rempah di situ. Yang pada akhirnya mereka harus mencari langsung di mana sih sumber rempah-rempah yang sempat dijual di kota tersebut. Nah, ini dilakukan pertama kali oleh Bartolomeu Dias, seorang pelaut Portugis yang melakukan penjelajahan sampai ke timur, pada akhirnya menemukan pulau-pulau yang memang menghasilkan rempah-rempah, namun belum sampai ke Indonesia pada waktu itu. Jadi yang bisa dikatakan lah negara Portugis yang pertama kali menjelajah ke timur. Namun sebelum Bapak menyampaikan hal ini, ada hal penting juga yang ingin Bapak sampaikan, bahwa ternyata ada beberapa faktor yang mendorong negara-negara barat ini pada akhirnya sampai ke
timur, berujung ke negara kita sendiri, negara Indonesia. Dan ini akan memberikan warna terhadap perkembangan sejarah Indonesia. Adapun faktor selain rempah-rempah yang Bapak sebutkan tadi, ada 3 faktor yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama adalah 3G. Dengan adanya 3G ini, maka inilah yang mendorong negara barat sampai ke timur. 3G ini adalah gold. Gold itu adalah kekayaan. Jadi negara-negara barat ingin ke timur untuk memperoleh kekayaan. Kemudian yang kedua adalah glory. Glory ini kejayaan. Mereka punya pandangan ketika ingin mendapatkan kejayaan, mereka harus menumbuhkan ekonomi mereka, memperluas wilayah kekuasaan mereka. Ya, jadi itu adalah pandangan mereka, sehingga glory ini adalah salah satu faktor pendorong ya, faktor pendorong mereka ke timur. Kemudian yang ketiga adalah gospel. Jadi ada gold, glory, dan gospel. Gospel ini tujuan mereka untuk menyebarkan agama, gitu ya. Jadi ada 3, gold, glory, dan gospel. 3A, jadi 3G. Nah, ini faktor pertama. Kemudian faktor kedua ada revolusi industri. Ini sangat penting, di mana masa ketika adanya revolusi industri yang pusatnya di Inggris, itu membuat sebuah perubahan yang sangat besar. Jadi dalam dunia perindustrian, dalam dunia pabrik ya, itu adanya perubahan yang awalnya dilakukan oleh tenaga manusia maupun hewan, kemudian berubah menjadi tenaga mesin. Dalam perkembangannya nanti tenaga mesin ini akan berkembang mulai dari mesin uap sampai listrik, tenaga air, dan sebagainya lah. Jadi pada masa itu, pada masa awal-awal revolusi industri, yang paling populer pada waktu itu adalah tenaga uap. Nah, sehingga yang terjadi, tenaga uap ini ternyata memberikan kesempatan untuk negara-negara barat melakukan penjelajahan dengan sangat mudah. Karena tenaga uap ini dimanfaatkan untuk kapal uap. Jadi yang awalnya kapal itu hanya menggunakan tenaga angin, pada akhirnya ketika penemuan uap atau masa revolusi industri ini, uap ini dimanfaatkan untuk pelayaran. Inilah yang menyebabkan pelayaran mereka semakin lancar, gitu ya. Jadi yang Pak sampaikan tadi adalah adanya 3G, gold, glory, dan gospel. Kemudian yang kedua adanya revolusi industri. Nah, inilah yang menyebabkan mereka mendorong sampai ke timur. Oke, itu yang ingin Bapak sampaikan. Selain tadi yang 3G dan revolusi industri, tadi juga Bapak sampaikan di awal itu adanya jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Itu juga menjadi faktor pendorong. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian negara-negara barat pada akhirnya sampai ke Indonesia. Nah, namun bagaimana nih situasi Indonesia ketika kedatangan negara-negara barat? Ya memang negara-negara barat awalnya tujuannya untuk melakukan perdagangan saja. Mereka ingin mencari rempah-rempah karena mereka melihat sumber daya alam, terutama rempah-rempah, itu sangat kaya sekali di dunia timur, termasuk di Indonesia. Nah, inilah yang kemudian semakin mendorong mereka untuk selain melakukan tujuan perdagangan, mereka melihat ada peluang besar di situ ketika mereka ingin menguasai ekonomi.
yaitu dengan cara menguasai pemerintahan juga. Sementara pada waktu itu situasi Indonesia kan masih zaman kerajaan ya. Nah, sehingga peluang negara barat ketika masuk itu melihat di situ ada sekat. Kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu sedang melakukan konflik-konflik untuk memperluas wilayah kekuasaan di Nusantara, karena memang pada waktu itu belum berdirinya sebuah negara ya yang kita kenal negara Indonesia saat ini. Mereka melihat di sana ada kerajaan-kerajaan. Nah, mereka memanfaatkan itu ya sebagai perluasan pemerintahan mereka. Yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis, kemudian dilanjutkan oleh Spanyol, blok-blok Spanyol, disusul oleh Belanda, kemudian Inggris. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan semakin ramainya pedagang-pedagang Eropa di Nusantara pada waktu itu. Contoh saja, Pak ambil seperti di Kepulauan Maluku. Di Maluku yang sangat terkenal dengan rempah-rempah sampai pada akhirnya dijuluki dengan istilah The Spicy of Island. Portugis sampai di Maluku, kemudian Spanyol juga sampai di Maluku, mereka akhirnya bertemu, di mana pada masa yang sama di Maluku ternyata ada konflik dua kerajaan. Ada kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Jadi dua kerajaan ini adalah kerajaan yang sedang konflik. Yang awalnya kerajaan Ternate itu didukung oleh Portugis pada waktu itu, karena Portugis ya memanfaatkan konflik ini untuk mengambil simpati raja-raja Islam pada waktu itu. Nah, akhirnya ya kerajaan Ternate sangat senang dibantu oleh negara Portugis. Begitu juga oleh kerajaan Tidore, juga senang karena dibantu oleh kerajaan Spanyol, negara Spanyol. Nah, di antara konflik kerajaan Ternate dengan Tidore, hal yang sama terjadi juga, konflik antara negara Portugis dengan negara Spanyol. Nah, Bapak tidak menjelaskan secara detail bagaimana pertempuran mereka, tapi Bapak justru ingin melihat bahwa ketika sebuah komunitas dalam ruang lingkup komunitas yang sangat besar, ya kita lihat sebuah negara yang mengalami konflik internal ini justru akan dimanfaatkan oleh pihak luar atau pihak ketiga. Nah, ini akan menjadi pembelajaran yang sangat penting untuk kita, bahwa bagaimana kita membuat negara ini memiliki asas kekeluargaan. Artinya tidak ada konflik. Berbeda pendapat itu adalah hal yang wajar, berbeda pandangan adalah hal yang wajar, namun tidak sampai pada konflik yang menanggung korban ya. Nah, inilah yang kita pelajari, bahwa pihak luar, pihak asing itu mencoba untuk memanfaatkan situasi-situasi seperti ini. Nah, ini pentingnya sejarah untuk kita pelajari, karena ya dengan mempelajari ini ya berarti kita ingin meningkatkan rasa kekeluargaan kita. Contoh sederhana, misalkan di dalam kelas, ketika kalian ingin berdiskusi kelompok, ya berbeda pendapat itu hal yang wajar, tapi bukan berarti kalian harus konflik antar anggota kelompok. Justru ini akan memperkuat kesimpulan kelompok kalian, karena ketika kalian konflik, kalian tidak mendapatkan kesimpulan yang bagus, dan ini justru akan dimanfaatkan oleh kelompok lain untuk menyerang kalian. Nah, ini ketika misalkan kita sedang diskusi kelompok ya. Oke, untuk penguatan konsep materi pada bab 1 cukup sampai di sini dulu. Bapak sudah post penugasan untuk bab 1. Silakan kalian
kerjakan. Namun ada beberapa pertanyaan yang memang Bapak lebih mengarah ke kontekstual dengan memanfaatkan lokal, ya, sejarah lokal Bali. Jadi ketika kita sedang mempelajari tentang bagaimana situasi atau keadaan Indonesia ketika zaman kolonialisme, justru Bapak lebih fokus mengajak kalian untuk melihat bagaimana situasi Pulau Bali ketika masa kolonialisme. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, silakan kalian cari referensinya sebanyak-banyak mungkin, bisa kalian tonton di YouTube, cari di internet, kemudian kalian tulis jawaban kalian di situ. Kita akan bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan kalian ketik di kolom komentar atau boleh juga di WA group, ya. Kemudian untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan penugasannya, jangan lupa untuk melakukan presensi online yang sudah Bapak post di Google Classroom. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, ya. Silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian, jaga kesehatan. Terakhir, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya belum bisa mengajar secara tatap muka, ya, karena saat ini Bapak sedang mengikuti pendidikan profesi guru atau disingkat dengan PPG. Namun hanya sampai 1 bulan saja, setelah tanggal kurang lebih 19 Agustus, ya, kalau nggak salah, itu Bapak sudah bisa memberikan kalian pembelajaran tatap muka PTM. Demikian, terima kasih, semangat belajarnya, selamat mengerjakan tugas.